Kilometer 50 adalah salah satu TKP, tempat kejadian perkara, saksi sejarah, saksi mati, tempat kejadian perkara peristiwa pembantaian 6 Laskar Front Pembela Islam. Kita bisa lihat situasinya hari ini. Kilometer 50 ini sudah menjadi tempat yang kosong, tidak difungsikan lagi. Menurut Jasa Marga, rencana memang tidak difungsikan sudah lama, tapi menurut ketentuan pasal 221 KUHP, semestinya tempat ini bagian dari barang bukti yang harus dijaga, dan dalam klausul pidana menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur pada pasal 221 ayat 1 KUHP termasuk pelanggaran hukum. Demikian. Atas dosa apa mereka dibunuh? Menuntut pertanggungjawaban hukum atas meninggalnya 6 syuhada FPI. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Pada hari Senin dini hari, tanggal 7 Desember 2020, di ruas tol Jakarta Cikampek, terjadi satu kejadian yang sangat memilukan sekaligus membuat marah umat Islam. Betapa tidak, 6 anggota Laskar FPI yang melakukan pengawalan rombongan Habib Rizky Shihab dikabarkan tewas dengan luka tembak. Lutfi Hakim, pelatih bola; Andi Oktiawan, ketua remaja Masjid Khadafi yang bercita-cita menjadi pejuang keadilan; Faiz, mahasiswa yang ingin mati syahid; Ahmad Sofyan, yang hanya anak janda; dan Reza, yang rutin memberikan gajinya untuk ibunya, telah dibunuh secara biadab. 6 nyawa meregang atas alasan yang tidak dibenarkan syarak. Mereka menjadi korban kekejian yang di sisi Allah SWT lebih besar ketimbang hancurnya dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa menjaga nyawa manusia itu sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Mengapa? Karena jikalau kita mengharap kebaikan, itu hanya akan mungkin sepanjang dia masih hidup. Jikalau kita mengharap ada perbaikan pun juga masih bisa dilakukan jikalau dia masih hidup. Ada pertobatan, ada kemajuan dan sebagainya. Karena itulah kehidupan itu pangkal semua-muanya. Digambarkan dengan sangat dramatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membunuh siapapun, man qatala nafsan, siapapun yang membunuh siapapun, jadi membunuh manusia siapapun dia, ya, muslim maupun non muslim, bighairi nafsin aw fasadin fil ard, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah, faka'annama qatalan nasa jami'an, itu bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Ini hari ada lebih dari 7 miliar, jadi membunuh satu manusia tanpa hak itu bagaikan membunuh lebih dari 7 miliar manusia. Ini menunjukkan betapa penghargaan Allah itu kepada nyawa manusia, terlebih-lebih kalau dia seorang muslim. Nyawa seorang muslim itu demikian tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa tinggi tampak pada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. La zawalud dunya ahwan wa indallahi min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia itu lebih remeh di sisi Allah ketimbang hancurnya dunia. Kalau tadi 7 miliar nyawa manusia, maka sekarang bukan hanya 7 miliar nyawa manusia, tapi juga seluruh isinya. Itu lebih remeh hancurnya itu semua ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Tidak berselang lama, kepolisian daerah Metro Jaya mengakui pembunuhan itu dilakukan anggotanya.
Kepolisian mengklaim mengambil tindakan tegas terukur karena merasa diancam oleh para korban. Dalam kronologi awal versi kepolisian, ke-6 anggota Laskar FPI itu disebut melakukan penyerangan terhadap petugas. Hal itulah yang menyebabkan kepolisian menembak demi melindungi diri dan menyebabkan kematian 6 Laskar FPI. Segenap umat Islam marah. Sejumlah kalangan menuntut agar Presiden Jokowi segera melakukan penyelidikan yang bersifat objektif, independen, imparsial, adil, dan akuntabel dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Namun bukannya membentuk tim gabungan pencari fakta, Presiden Joko Widodo malah menyebut tidak boleh ada masyarakat yang semena-mena melanggar hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan extrajudicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI. Jadi dalam hal ini secara jujur ya saya menilai bahwa penanganan atas tragedi di KM 50 itu sebenarnya terjadi rasa ketidakadilan. Jadi injustice atau unjustice di situ. Nah, apa itu unjustice di dalam hukum yang muncul bila dikaitkan antara vonis 4 tahun Habib Rizik Syihab itu juga ya, dan juga nasib 6 pengawal atau anggota Laskar FPI tadi. Nah, ketidakadilan itu tampak dalam 4 hal. Yang pertama, sejak awal banyak ahli itu telah menyarankan supaya dilakukan investigasi oleh tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen. Nah, ini adalah awal mula terjadi tragedi yang tidak secara cepat untuk bisa diungkapkan secara fair. Yang kedua, terlalu berlebihan ya, jika di dalam hal ini jika soal pelanggaran prokes saja kemudian disikapi dengan penguntitan terhadap Habib Rizik Syihab. Nah, ancaman pidananya sebenarnya kan hanya 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Tetapi dalam hal ini perlu kita pertanyakan adalah mengapa disikapi oleh polisi atau aparat penegak hukum seperti pengejaran terhadap teroris. Itu yang kedua. Yang ketiga, petugas tidak jelas. Nah, sehingga tidak jelas pula rombongan penguntit itu sebenarnya dari unsur mana? Polisi kah, TNI kah, BIN, atau aparat negara lainnya? Ataukah ada mafia pembunuh bayaran yang layak disebut sebagai Ghost Rider? Lalu yang keempat, tindakan polisi atau pihak lain dalam pembunuhan secara ekstra judicial killing ini adalah tindakan yang menurut saya overacting, bertentangan dengan kepatutan, etika penegakan hukum, dan bersifat sadis, kejam, brutality, tanpa peri kemanusiaan, khususnya terhadap 6 anggota Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Nah, atas fenomena yang saya katakan tadi, adanya ketidakadilan penanganan kasus ini, maka muncul upaya untuk mengungkap peristiwa serta bagaimana kejadian atau tragedi itu bisa diungkap yang kita sebut dengan unlawful killing atau extrajudicial killing itu. Aparat, ujar Jokowi, harus menegakkan hukum secara tegas dan adil. Selanjutnya, Presiden meminta masyarakat menyerahkannya pada proses hukum. Suatu statement yang aneh, karena seolah justru pelaku kejahatan adalah masyarakat. Padahal jelas, tindakan penembakan terhadap 6 Laskar FPI dilakukan oleh aparat kepolisian. Gagal menuntut Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta, akhirnya masyarakat mempercayakan proses penyelidikan kepada Komnas HAM. Terlepas dipenuhi keraguan karena Komnas HAM selama ini kurang berpihak terhadap korban umat Islam. Akhirnya Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang ambigu dan obskur. Sebuah rekomendasi yang justru mengecewakan publik, khususnya bagi umat Islam. Berikut adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim penyidik Komnas HAM. 1. Peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana
guna mendapatkan kebenaran materi lebih lengkap dan menegakkan keadilan. 2. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. 3. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. 4. Meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Rekomendasi Komnas HAM ini justru terkesan melindungi pelaku pembunuhan dan menyudutkan korban. Komnas HAM hanya menyebutkan 4 korban pelanggaran HAM, bukan 6 orang. Komnas HAM juga menyebut pelanggaran ini bukan pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Belum lagi ada narasi menyudutkan korban sebagai pelaku kejahatan, dengan mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Sebelumnya, kepolisian juga berusaha mentersangkakan 6 korban dengan dalih menjadi pelaku penyerangan terhadap aparat. Walaupun akhirnya status tersebut dicabut dengan dalih pelaku telah meninggal dunia. Sadar adanya proses penyelidikan Komnas HAM dan kepolisian tidak berlangsung objektif, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizik Syihab atau TP3 HRS. TP HRS berkesimpulan bahwa sikap Komnas HAM melalui rekomendasi yang dikeluarkan merupakan bentuk kesengajaan untuk menghindar dari kewajibannya melakukan penyelidikan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini juga didukung oleh adanya rekomendasi Komnas HAM untuk memberlakukan peristiwa pembunuhan ini dengan mekanisme pengadilan pidana biasa. Ya, dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI di luar hukum, tanpa alas hukum, maka menurut saya umat Islam, rakyat Indonesia harus selalu mengoptimalkan perjuangan baik dengan pendekatan hukum maupun pendekatan keumatan dalam rangka menuntut kebenaran dan keadilan. Apa yang telah dihasilkan oleh TP3 sudah maksimal, bahkan telah ada buku putih yang diterbitkan oleh TP3. Dengan dasar kekuatan buku putih itu yang di dalamnya secara sistematis, gamblang, lugas menjelaskan latar belakang pembunuhan di luar hukum itu dan bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM berat, sejatinya juga menjadi rujukan bagi pihak pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, untuk dapat menindaklanjuti dengan berdasarkan kekuatan alat bukti yang ada dan tentunya berdasarkan kejujuran dalam penegakan hukum, tanpa adanya suatu hal yang mementingkan, mengutamakan kepentingan rezim. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan negara hukum Pancasila. Dalam negara hukum Pancasila, terlebih lagi dalam hal tewasnya 6 Laskar FPI, jelas-jelas adalah pelanggaran yang sangat fundamental terhadap sila Pancasila. Di situ disebutkan kemanusiaan adil yang beradab. Keadilan dan peradaban menunjuk pada kemanusiaan. Bagaimana pertanggungjawaban negara dalam hal tewasnya 6 anak bangsa yang merupakan aset, yang merupakan bagian daripada kedudukannya sebagai anak bangsa yang memiliki masa depan yang harus dilindungi oleh aparat penegak hukum, tapi malah dilakukan pembunuhan dengan sadis dan tidak beradab. Oleh karena itu, sekali lagi, penegakan hukum harus memiliki nilai juang, kejujuran, dan kebenaran. Tanpa adanya kebenaran tidak mungkin ada kejujuran, tanpa kebenaran kejujuran tidak mungkin terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian. Maka muncullah yang namanya TP3. Nah, sebenarnya TP3 ini kan fungsinya adalah untuk mengawal
ya, fungsinya adalah untuk mengawal pengungkapan tragedi kemanusiaan ini. Nah, cuma dalam hal ini saya kadang-kadang juga merasa bahwa buku putih yang diterbitkan TP3 itu masih setengah hati. Karena tadi memang ada yang seharusnya bisa terungkap, kok kenapa tidak terungkap? Terutama mengenai Ghost Rider, ya, atau Ghost Rider maksud saya. Nah, ini banyak juga disayangkan, maka dikatakan setengah hati itu. Nah, apalagi yang setengah hati itu kemudian ditafsirkan bahwa di situ tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Misalnya oleh Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Beliau itu mengatakan ini mungkin ada pernyataan dari Amin Rais, ya, Pak Amin Rais, yang mengatakan bahwa di situ tidak ada keterlibatan polisi. Nah, itu kan jadi masalah besar itu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang juga menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat? Nah, ini perlu kita cari benang merahnya sehingga pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang sangat bagus di buku putih itu sebenarnya bisa kemudian kalau nanti terjadi persidangan ini menyidangkan pelanggaran HAM, ya. Harusnya memang di pengadilan pengadilan HAM. Nah, jadi ini harus mulai terungkap dan bisa dikatakan buku TP3 akan menjadi amicus curiae, yaitu menjadi sahabat pengadilan dalam rangka menguak tragedi KM 50. Padahal menurut PP3 HRS telah terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus ini, sehingga seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terbitnya buku ini sebagai janji kami ketika bertemu dengan Presiden Jokowi bulan Maret yang lalu, bahwa ada terjadi perbedaan persepsi, pemahaman, penilaian, dan data yang dimiliki oleh Komnas HAM dengan TP3. Pada waktu itu juga kemudian Presiden Jokowi dan Menko Polhukam mengatakan kalau TP3 punya data-data silahkan diserahkan. Jadi ini adalah komitmen dan janji kami TP3 untuk menyerahkan data-data, analisis dan pengkajian itu. Oleh karena itu juga sekaligus ingin membantah pernyataan Menko Polhukam di dalam pernyataan sendiri setelah pertemuan dengan Presiden dan beliau di istana itu, bahwa apa yang disampaikan oleh TP3 hanyalah imajinasi atau khayalan. Nah, buku ini membuktikan bahwa ini bukan imajinasi, bukan khayalan, tapi fakta di lapangan, baik analisis maupun hasil-hasil wawancara. Yang kedua, sebagai orang yang pernah menjadi wartawan, maka pendekatan-pendekatan saya dengan teman-teman adalah langsung kepada fakta di lapangan dengan cara kami mendatangi satu keluarga sampai 6 keluarga. Bagaimana orang yang punya honor 250.000 sebulan bisa beli pistol, bisa beli senjata, dan membuat makar dan seterusnya. Tapi ada yang mengatakan, kan senjata atau pistol bisa dikasih pihak lain. Itu benar. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki senjata? Siapa yang memiliki peluru? Kalau senjata atau peluru diberikan kepada orang-orang Laskar FPI ini, berarti polisi, TNI, atau BIN, mereka yang punya alat itu. Atau pasar gelap, orang yang beli di mana-mana. Kalau pasar gelap berarti bahwa tanggung jawab siapa? Tanggung jawab polisi. Oleh karena itu saya katakan dengan mengungkapkan kasus ini maka penegak hukum menepuk hari dulang, terpercik muka sendiri. Aparat penegak hukum membongkar kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Kalau memang ada senjata gelap yang diberikan kepada laskar-laskar ini. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Poin ketiga, bahwa saya 8 tahun lebih di KPK. Meskipun hanya sebagai penasehat, tapi saya juga terlibat dalam beberapa gelar perkara. Sehingga saya tahu bagaimana proses penegakan hukum,
proses pelanggaran pidana, pelanggaran perdata, atau pelanggaran korupsi. Jadi menyaksikan persoalan itu, maka sebagai orang yang 8 tahun berkecimpung di bidang hukum, saya anggap ini luar biasa. Karena itulah maka kita sesungguhnya sudah diwanti-wanti atau sudah diperingatkan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai nyawa dan nyawa seorang muslim ini tidak boleh ditumpahkan begitu rupa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Kalau itu sampai terjadi, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya itu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ini hal penting yang harus didengar, yang harus disadari, diresapi, direnungi, diinsafi oleh siapapun yang telah melakukan pembunuhan terhadap 6 anggota Laskar FPI. Buku putih yang disusun oleh TP3 telah membuktikan bahwa tidak ada satupun alasan yang bisa dikatakan legal atau sah menurut syariah untuk penghilangan nyawa 6 orang itu. Tidak ada. Artinya ini pembunuhan yang bertentangan dengan syariah. Ada satu kesempatan untuk siapapun yang telah melakukan itu, yaitu apa? Pintu tobat. Mengakui kesalahannya, datang kepada ahli warisnya, dan membereskan semua hak dan kewajiban menyangkut nyawa manusia itu. Hanya itu peluangnya, satu itu hanya mungkin bisa dilakukan sepanjang yang bersangkutan pelaku itu masih hidup, termasuk yang memerintahkan masih hidup. Tapi begitu sudah meninggal, maka tidak ada lagi kesempatan, urusannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan hanya sementara, tapi kekuasaan yang ditopang oleh kebrutalan, kebengisan, bahkan penentangan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaan yang rapuh di hadapan Allah, bahkan akan mencelakakan dirinya ketika tiba di negeri akhirat nanti. Karena itulah maka kita mesti berterima kasih kepada TP3 ini. Dengan terbitnya buku putih ini mestinya menyadarkan kita semua, khususnya mereka yang berada di balik pembunuhan 6 orang syuhada anggota Laskar FPI ini, bahwa terungkap dan segera menyadari kekeliruan. Hanya itu. Dan itu salah satu tujuan saya kira dari terbitnya buku itu, agar kemudian kejahatan serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Tidak boleh ada satupun darah tertetes, tertumpah tanpa hak dimanapun, karena yang membuat mereka hidup hanya Allah, maka yang berhak untuk mencabut nyawanya juga Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perkenan syariah. Hanya itu, di luar itu tidak. Demikian, mudah-mudahan buku putih ini membuka mata kita dan menjadi amal soleh yang luar biasa bagi para penyusunnya, dan sekaligus juga menambah beratnya timbangan pahala buat saudara-saudara kita yang syahid itu, dan tentu saja juga menjadi penggembira hati buat para keluarganya yang sudah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhada, biasa dipanggil Akse. Saya orang tua dari Al-Maghfurlah As-Syahid Faiz Ahmad Syukur rahimahullah. Faiz Ahmad Syukur adalah salah satu daripada korban keganasan sekumpulan hewan buas yang kesurupan setan yang dikenal dengan tragedi kilometer 50 7 Desember 2020 yang lalu. Putra saya, Faiz Ahmad Syukur, saya yakin 100% bahwa beliau, putra saya, hafalan Qur'annya lebih banyak daripada para pelaku pembunuhan, eksekutornya,
yang memberi perintah untuk melakukan eksekusi tersebut, dalang atau otak atau kreatornya, serta semua yang terlibat di dalam kasus biadab dan keji ini. Hafalan Qurannya Faiz Ahmad Syukur jauh lebih banyak dari kalian. Kemudian di dalam kehidupannya sehari-hari, Faiz Ahmad Syukur itu sedang kuliah. Dan kuliah ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya, dan dia sedang menjalankan orang yang baik-baik saja. Dan beliau juga, Faiz Ahmad Syukur, tidak pernah punya rusuh atau resek di kampungnya sendiri atau di luar. Tanyakan kepada teman-teman sekampungnya, di sekolah, teman sekolahnya, seluruhnya, teman komunitasnya, komunitas silatnya, teman-teman pengajiannya, lain sebagainya, adakah yang pernah tersinggung atau diresein sama Faiz? Nggak ada yang pernah. Itu bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia taat beribadah. Puasa Senin Kemis jalan terus. Faiz Ahmad Syukur orangnya baik. Sekeluarga menganggap dia baik. Keluarga besar kami menganggap dia baik. Kampung kami, silahkan Anda tanyakan sendiri di kampung kami. Bagaimana? Pernah gak Faiz jahat sama orang sekampung? Berbuat jahat kepada orang sekampung kami? Atau di kampung salah seorang orang di kampung kami, pernah gak? Tanyakan. Nggak pernah. Dia orang yang baik-baik saja. Kemudian aktivitas sosialnya luar biasa. Pada waktu pandemi, dia bantu masyarakat untuk semprotin disinfektan ke kampung-kampung. Ketika ada bencana banjir, lain sebagainya di luar kota dan lain sebagainya, dia ikut sebagai relawan. Dia punya manfaat untuk bangsa dan negara ini. Sementara para pelaku pembunuhannya dan semua yang saya sebutkan biadab semua itu. Apa kontribusi kalian kepada bangsa ini? Gak ada. Kalau dibandingkan Faiz, kalian gak ada apa-apanya. Gitu. Jadi Faiz itu luar biasa. Dia ahli ibadah, dia juga penghafal Quran, dan kadang-kala dia gemar melantunkan azan di masjid-masjid dan musola-musola. Di mana saja. Dan sudah viral pula tuh azan terakhir Faiz yang beliau lantunkan, sudah viral ada. Dan memang orangnya baik-baik saja. Saya juga sebagai orang tuanya juga bangga mempunyai anak seperti Faiz Ahmad Syukur, nurut, baik, rajin, dan sebagainya. Kemudian ketika putra saya disiksa secara keji, kemudian dibunuh secara biadab, tentu saja kami sebagai orang tua dan keluarga besar dari korban kilometer 50 ini sangat-sangatlah sedih dan kecewa, sangat-sangatlah marah. Karena tidak ada dasar dan landasan secara jelas apa sebabnya dibunuh, nggak ada. Ya, Habib Rizik melakukan perjalanan waktu itu dengan para pengawalnya, itu perjalanannya legal. Nggak ada perjalanan ilegal di sana. Habib Rizik pada saat itu tersangka pun bukan, ya kan? Lalu salahnya apa tiba-tiba dibunuh? Lah, coba sampaikan kepada saya salahnya apa? Sudahlah, udah kalian atur aja sendiri semau kalian. Kalian bunuh tuh anak-anak muda itu, kemudian kalian ngumpet di pihak kekuasaan yang memang sengaja menyembunyikan kalian, ya kan? Emang sengaja mendukung kalian, mendukung pembunuhan ini, ya kan? Silakan saja. Tetapi kami dari keluarga korban, orang tua korban, akan terus menuntut di dunia dan di akhirat. Jadi tuntutan kami itu tuntutan dunia, tuntutan akhirat, dan tuntutan dunia akhirat kepada kalian semua. Siapa? Para eksekutor, pelaku pembunuhan biadab ini, pembantaian dan penyiksaan biadab ini. Orang-orang yang memberi perintah, kepada kalian untuk membunuhnya, kemudian dalangnya, kemudian semua yang terlibat, otaknya, semuanya yang terlibat.
Kami akan menuntut kalian di dunia, di akhirat, dan di dunia sampai dengan akhirat. Dan saya tahu, yakin, 1.000.000% saya yakin, detik ini kalian sudah merasakan tuntutan kami itu. Betul tidak? Kalian sudah mulai merasakannya sekarang. Anak kalian, keturunan kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakannya. Tidak tentram hidup kalian. Hidup kalian di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kalian di dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kalian di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sadari atau kalian tidak sadari. Maka itu bertobatlah. Bertobatlah supaya selamat keturunan kalian, supaya selamat keluarga besar kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian, selamatkan dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kalian yang bisa menyelamatkan. Bertaubatlah dengan cara taubatan nasuha. Datang kepada kami keluarga, minta maaf. Ungkap kasus ini dengan sebenarnya. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasan bagi mereka adalah jahannam khalidan fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Itu tuntutan akhirat. Dan pasti kalian sudah ditunggu oleh neraka jahanam di akhirat kelak. Dalam kasus ini, polisi sebelumnya menetapkan 3 personel Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Namun saat proses penyidikan berlangsung, salah satu tersangka berinisial EPZ disebut tewas lantaran kecelakaan tunggal. Maka berdasarkan pasal 109 KUHP, pengusutan perkara terhadap EPZ dihentikan. Entahlah, apalagi keterangan yang akan diberikan oleh aparat kepolisian. Yang jelas, hingga saat ini tersangka tidak ditahan dan tidak dipecat dari kepolisian. Sementara pasca peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI, Ormas FPI dibubarkan, rekening FPI dibekukan, sejumlah petinggi FPI dipenjarakan. Kembali nurani anak bangsa di negeri ini menjerit. Mereka telah kehilangan asa untuk mendapatkan keadilan yang menjadi haknya. 6 anggota Laskar FPI dibunuh tanpa alasan yang hak. Sungguh peristiwa ini adalah kejahatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Kejahatan yang tidak mungkin terlupakan dalam sejarah kebiadaban yang terjadi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaum muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah saksi sejarah bagaimana 6 syuhada FPI, 5 diantaranya dimakamkan di Markas Syariah Megamendung. Makam ini akan menjadi saksi sejarah yang membuktikan bagaimana mereka dengan keistiqomahan telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang istiqomah berjuang di jalan Allah, membela ulama. Kita berharap seluruh yang bertanggung jawab pada peristiwa ini, yang punya peran dalam peristiwa ini, yang punya peran membantai nyawa seorang muslim, yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang dunia dan seisinya. Kita berdoa mudah-mudahan syuhada FPI ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Saudara senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Gak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya ikhwan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol. Saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Gak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu. Kapolda Metro Jaya mengakui, ya kawan, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara, yang kami semula duga mereka bajingan penjahat, saudara, yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku, ya kawan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu, ya kawan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka tutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu, ya kawan. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam, saudara, kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar, ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak, saudara, yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap, ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya, ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya, ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini, saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya, menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren Agrokultural Markas Syariat ini. Akhirnya sampailah tragedi ini dalam proses persidangan. Namun hanya sidang dagelan. Sidang yang dapat diduga hanya bertujuan untuk menutup kasus. KPAU bersama sejumlah aktivis hukum dan tokoh pergerakan menyatakan mosi tidak percaya pada sidang dagelan kasus kilometer 50. Sebuah pesan yang tegas bahwa kasus ini akan terus dituntut umat
meski kelak putusan sudah diketok palu oleh pengadilan.